itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Oleh seorang pengacara, ya, tapi menolak. Nah, Pak Ibtu Rudiana, saya bukan siapa-siapa, ya. Kunci semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, ya, ketika 2016 lalu. Ya udah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oke TV guys. Mantap. Dan di video kali ini seperti biasa ya, kalau kita akan melanjutkan lagi ya alur cerita dari kasus Vina Cirebon ini ya, mengenai Peggy Setiawan yang kemarin bebas. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung aja ke videonya dan gaskeun guys. Oke guys, di info yang pertama nih ya, ada Razman Nasution bakal laporkan Hakim Herman Sulaiman terkait isi putusan di sidang pra peradilan Peggy. Waduh, ini kenapa lagi ya Bung Razman ya? Udah disentil sama Pak Hartabas dan sama pengacara-pengacara masih aja kekeh ya membela Ibtu Rudiana dan menyangka kalau Peggy Setiawan ini memang pelakunya. Waduh. Oke, dipersilahkan tanggapan kalian guys setelah melihat video ini ya. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang? Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Herman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke, karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Gemes ya ketika kita mendengar celotehan dari abang ini gitu, jelas-jelas ya guys ya, kalau Peggy Setiawan ini nggak ada bukti yang sah kalau dia itu memang pelakunya dari kasus pembunuhan Vina. Nggak ada buktinya, itu hanya sekedar ijazah doang sama foto-foto. Tapi kenapa Bung Razman ini seolah-olah menganggap kalau Peggy Setiawan itu ya, sesuai dengan penglihatan aku doang gitu, tapi nggak tahu menurut kalian gitu, seolah-olah Peggy Setiawan itu seolah-olah seperti pelakunya yang merasa dibebaskan gitu, dan malah akan menuntut ya Hakim Herman Sulaiman ini untuk masuk atau dilaporkan ke Komisi Yudisial. Waduh. Kedatangan Peggy Setiawan di kampung halaman disambut meriah oleh warga dengan rebana dan disediakan kursi hingga diberikan kue berlilin. Waduh, gokil tuh, lihat guys ya. Lihat guys, antusias warga kepada Peggy Setiawan ketika Peggy Setiawan balik ke Cirebon. Lihat ya. Ya kalau memang kalau orang gak bersalah mah gimana ya guys ya. Akan ketahuan juga kalau di desanya itu orang baik-baik ya orang baik-baik, orang jahat ya orang jahat, bakal ketahuan juga gitu. Tapi kalau misalkan orang baik langsung jadi kambing hitam sebagai orang yang jahat ya, dengan bukti-bukti yang tidak sah, ya mau gimana lagi ya guys ya. Yang katanya dulu ya mereka itu menggunakan jabatannya untuk menangkap 7 pelaku, ya itu sekarang dimintai keterangan oleh seorang pengacara ya, tapi menolak. Nah, Pak Ibtu Rudiana, saya bukan siapa-siapa ya. Kunci semua kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan ya, ketika 2016 lalu. Pada kala itu ya
yang namanya menangkap pelaku Sajan dibawalah ke ruangan yang namanya di kantor Bapak, ya, di kantor reserse narkoba pada waktu itu. Jadi 7 tersangka ini dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut. Dari kasus Sajan dialihkan ke kasus pembunuhan. Kejam sekali Pak Rudiana. Ya, kemudian nih Pak Rudiana dimintai keterangan oleh yang namanya media, begitu juga pengacara, menolak. Mau asalkan pengacara ya menggiring opini untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ada apa, Pak? Ya, ada apa? Saya tuh curiga banget ini orang ya, sama persis ucapannya dengan Putri. Kalian mencurigai saya, ya kan? Justru saya yang curiga sama Putri. Ya, ada apa gitu? Ya kan? Mau dimintai keterangan, penjelasan, asalkan dengan syarat bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan itu ditetapkan sebagai tersangka. Terus Bapak Rudiana akan menciptakan bukti baru gitu, merekayasa bukti-bukti yang ke depan untuk menjerat dia agar kuat menjadi sebagai tersangka. Pak, Bapak juga akan mati, Peggy Setiawan juga akan mati. Ya, pengadilan dunia nggak begitu panas, Pak. Ya, ada apa ini sebenarnya? Skenario apa yang dibuat? Ya diawali, kalau memang kita nggak boleh sindir-sindir, saya terutama ya, ada orang dulu mengangkat film Pina, katanya mereka lah yang nonton sampai habis di bioskop, kemudian mereka lah yang meminta ke keluarga Pina itu ya mengangkatnya kembali, ya mencari pelaku, ya kan? Tapi ya betul mereka mengangkatnya, meminta data. Yang namanya narket sama kasus ini ada hubungan gitu Pak. Saya dengan keras lantang bahwa semua kunci kasus Vina ini adalah Ibtu Rudiana. Nah, betul guys, semua kunci ya dari kasus Vina Cirebon ini kunci salah tangkap, kunci asalnya anak-anak itu kasusnya saja menjadi pembunuhan, kunci yang asalnya orang yang nggak bersalah menjadi bersalah itu ialah Bapak Ibtu Rudiana. Tapi mengapa Ibtu Rudiana ini seolah-olah menolak kalau ada wawancara ya, terus diskusi, terus undangan dari TV, nggak mau? Kenapa? Seperti ada yang disembunyikan. Tetapi ketika diperiksa oleh kepolisian bahwa Ibtu Rudiana tidak apa-apa, ini menjadi tanda tanya besar seperti apa yang diutarakan oleh Ibu Widya. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian. Menurut kalian gimana ya tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Saya dari Oke TV pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.